Saudara-saudara sekalian, saya pembicara ketiga di dalam seri ceramah atau kuliah umum mengenai humanisme. Pembicara pertama Saudara Bambang Sugiarto dari Universitas Parahyangan. Pembicara kedua Saudara Franky Budi Hardiman dari Universitas Sekolah Tinggi Filsafat Gerakan, dan saya dari Taman Kanak-Kanak Salihara. Mengapa kita berbicara tentang humanisme? Saya kira karena kita hidup di suatu masa ketika manusia yang dulu sebagai pusat alam semesta dianggap demikian menjadi dipersoalkan dengan pertanyaan apakah sebetulnya yang menjadi ukuran bukan manusia tapi misalnya Tuhan. Dan kemudian pertanyaan apakah Tuhan yang dikatakan itu bukan Tuhan yang dikonstruksikan juga oleh manusia. Masalah humanisme selalu menarik, tapi yang perlu kita ingat lagi adalah apa pengertian humanisme itu. Nah, dalam makalah Saudara Franky Budi Hardiman, sebuah makalah yang bagus yang mudah-mudahan bisa diperoleh lagi, atau sudah ada yang minggu lalu sudah ada yang dapat. Itu layak disimpan, dan juga Saudara Bambang Sugiarto akan kita ketahui beberapa pengertian mengenai humanisme. Saya kira pengertian yang saya pakai sederhana saja, yaitu dalam kata-kata Saudara Budi Hardiman, humanisme menitik beratkan pada manusia kemampuan-kemampuan kodratinya dan nilai-nilai kehidupan duniawi. Kita ketahui bahwa di dalam perjalanan sejarah pemikiran di dunia, humanisme mendapatkan kritik, terutama setelah Perang Dunia Pertama di Eropa. Saya pernah menguraikan itu dalam pertemuan 2 minggu lalu, tapi mudah-mudahan banyak yang belum mendengar sehingga saya tidak membosankan. Kritik yang pertama terjadi karena humanisme yang menghasilkan manusia pencerahan yang disebut Aufklärung, yang dimulai oleh Kant dalam abad 18, yang mengutamakan otonomi manusia sebagai individu, kemudian menghasilkan kemampuan manusia yang luar biasa dalam teknologi, ilmu pengetahuan, tapi pada saat yang sama juga menimbulkan penindasan dan juga destruksi, bagaimana dilihat, disaksikan, dialami oleh orang-orang di Eropa pada Perang Dunia Pertama. Karena itu banyak sekali timbul kritik pada humanisme. Ya, satu yang menarik adalah kritik dari Adorno yang bersama Horkheimer melopori yang disebut mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt itu agak berbeda dengan mazhab Syafi'i karena dalam bahasa Jerman. Mazhab Frankfurt mengadakan kritik pada pencerahan itu Aufklärung, karena ternyata seperti saya katakan tadi bahwa rasionalitas dan yang pertama disebut rasionalitas yang instrumental, rasionalitas yang memperalat akal untuk menaklukkan yang lain itu dunia dan orang lain, itu menyebabkan bencana. Tapi kritik pada humanisme yang lebih berpengaruh adalah yang dilakukan oleh Martin Heidegger. Martin Heidegger seorang filsuf dari Freiburg di Jerman yang menulis satu surat disebut surat tentang humanisme, dan di sana dia mempersoalkan itu apakah manusia memang menjadi ukuran, dan karena itu Heidegger tidak pernah menyebut manusia, tapi menyebut
sebuah makhluk yang disebut Dasein, yaitu yang ada di sana, yang ada bersama dunia, yang ada bersama orang lain. Karena itu dalam perkembangan filsafat yang kemudian Heidegger berbicara tentang manusia yang harus dikaitkan dengan langit, di bawah langit, bersama orang-orang, bersama makhluk yang fana, di depan dewa-dewa, maksudnya yang di atas manusia, dan bersama alam. Karena itu dia meletakkan manusia tidak lagi di pusat, tapi agak di luar pusat. Terjadi apa yang disebut descentering, penggeseran dari pusat. Dan di dalam makalahnya Franky Budi Hasiman itu akan jelas sekali. Karena itu saya anjurkan supaya nanti setelah keluar cari, padahal masih ada yang menunjukkan bagaimana manusia ditarik dari pusat menjadi pinggir saja. Karena dia banyak melakukan kesalahan dan juga dia ternyata memang tidak bisa menguasai seluruh kehidupan. Kritik lain dilakukan oleh seorang Marxis bernama Althusser, Prancis, yang berbeda dengan Gregory Lukács dari Hungaria yang menulis buku yang terkenal Sejarah dan Kesadaran Kelas. Kalau George Lucas mengatakan bahwa revolusi, ini agak Leninis, revolusi itu terjadi karena ada kesadaran untuk mengubah. Jadi ada teori, disadari, diubahlah dunia. Dengan demikian maka di dalam perkembangan revolusi, teori revolusi itu hanya orang-orang yang punya kesadaran kelas yang memimpin proletariat, bukan buruh itu sendiri, tapi orang-orang partai, orang-orang profesional yang memiliki kesadaran kelas dan mengembangkan kesadaran kelas ini dan mengubah masyarakat yang ada. Dan demikian sejarah itu terjadi karena kesadaran kelas. Tapi Althusser mengatakan bahwa sejarah bukan demikian, melainkan sesuai dengan dasar dari Marxisme yang materialistis. Sejarah bergerak karena kekuatan-kekuatan di bawah, di dalam yang lebih dekat dengan kehidupan sosial, yaitu massa, dan itulah yang menyebabkan tidak ada yang disebut subjek. Karena banyak sekali yang membuat tidak hanya satu subjek yang bernama sesuatu, bukan proletariat sebagai kesadaran kelas, tapi massa yang merupakan pendorong sejarah. Di dalam kritik yang lain lebih juga dikenal di kalangan generasi sekarang, yaitu Foucault. Foucault mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya konstruksi. Dulu orang tidak menyadari diri sebagai manusia yang di tengah-tengah dunia, hanya konstruksi di abad ke-14 zaman Renaissance Italia. Dan kemudian ketika terjadi perkembangan sejarah, dia toh tidak lagi menjadi, seperti saya katakan tadi, tidak merupakan faktor terpenting di dalam alam semesta, dalam perubahan. Karena itu dia mengatakan bahwa subjek sudah mati. Dia perbaiki dalam perkembangan memikirkan selanjutnya, tapi pada dasarnya dia mengatakan bahwa manusia sudah mati. Sama dengan pikiran sebenarnya bahwa Tuhan sudah mati, berarti suatu pusat yang memberikan dasar pada pembenaran, ukuran-ukuran tentang baik dan buruk sudah tidak ada. Dan karena Tuhan sudah mati, manusia menggantikannya juga sebenarnya sudah mati. Karena ukuran-ukuran itu ternyata hanya bersifat sementara, ditentukan oleh perkembangan dan tergantung dari perspektif masing-masing. Karena itu kebenaran yang tunggal mutlak itu tidak ada, selalu ada suatu kebenaran yang ditafsirkan dari satu sisi. Di dalam perkembangan kemudian kita melihat bahwa ini memang persoalan Eropa yang menarik, tapi bagaimana dengan persoalan-persoalan di dunia lain, terutama di dunia